Ekonomi Indonesia berat jika sampai akhir tahun 2021 ini COVID belum tuntas. Yang salah satu strateginya hanyalah menggunakan himbauan dilarang mudik versus pulang kampung versus boleh wisata. Kok ribet bener sih membuat aturan atau kebijakan itu? Ambigu jadi artinya. Jadi banyak arti. Jadi multi tafsir. Atau kalau dibaca nggak jelas. Sebelum kita memberikan solusi di mana old mind selalu melihat terobosan, kita lihat apa yang old mind para pejabat yang sedang berkuasa mutlak saat ini lakukan untuk bangsa dan negara dalam melawan COVID. Fakta saat ini, BP POM menyetop sementara penelitian tahap 2 vaksin Nusantara. India mengembargo vaksin sehingga Indonesia bisa kehilangan 10 juta vaksin gratis. Masa sulit program vaksinasi di depan mata di Indonesia saat ini. Kesimpulannya, vaksin Nusantara nggak ada karena dihambat, vaksin luar negeri belum jelas karena permainan broker. Bagaimana sih bernegaranya? Seperti pada informasi sebelum ini, pejabat teras BP POM tegas mengatakan vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat. Lah, ini aneh bin ajaib pernyataan tersebut dan tindakan pejabat tersebut. BP POM ini bersikap double standar. Kenapa double standar? Sementara vaksin asing dibiarkan masuk bahkan langsung uji klinis tahap 3 hanya berdasarkan surat WHO, sedangkan vaksin Nusantara dihambat proses pengembangannya. Inilah simbol globalis berkuasa, globalis anti tindakan patriotisme kaum nasionalis. Jadi BP POM dimainkan agar memenangkan globalis untuk mematikan produk nasional. Saat ini nasionalis kalah oleh globalis dalam urusan vaksin karena pejabatnya old mind, anti nasionalis dan pro globalis. Aslinya vaksin Nusantara adalah kolaborasi antara Aivita Biomedical dengan penelitian Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi, adalah proses transfer teknologi dendritic based vaksin. Alih-alih full support perjuangan anak bangsa, petinggi BP POM malah mencibir dan menuding peneliti Indonesia itu cuma nonton doang, padahal mereka turut melakukan riset secara langsung. Vaksin Nusantara harus dihambat aja, itu otaknya BP POM. Juragan vaksin impor harus yang untung. Rakyat aslinya dirugikan kalau hal ini didiamkan. Jadi apa solusi new mind melihat ini semua yang old mind bermain dengan globalis dan ketidaktahuan pejabat teras pemerintahan? Sudah waktunya pejabat tinggi BP POM dipecat, diganti dengan figur yang mengutamakan keselamatan rakyat. Serta sesegera mungkin vaksin-vaksin lokal digandeng, dibimbing, dan dipercepat oleh BP POM. Selesai satu masalah. Lalu kita mendapatkan berita lain lagi bahwa tenaga kesehatan di Wisma Atlet dan banyak lagi tenaga medis di seluruh Indonesia belum mendapatkan tunjangan sejak Desember. Hal ini banyak membuat miris dan kita berpikir cara bernegara dalam perang melawan biological warfare kali ini memalukan. Atau mungkin bukan pemerintahnya, namun oknum di Departemen Kesehatan. Seorang wanita berinisial D bermain yang memaksa tenaga medis menaikkan surat bahwa mereka sudah menerima uang tunjangan padahal belum. 5 bulan kali 2.000-an tenaga medis dikalikan tunjangan bulanan adalah angka yang tidak besar bagi pemerintah saat ini. Juga kewajiban banyak ke rumah sakit yang belum dibayarkan juga banyak sekali jumlahnya. Rumah sakit yang belum dapat bayaran tersebut. Namun bagi pemerintah yang selalu telat atau belum membayar, sekali lagi dibandingkan dengan uang pemerintah yang jumlahnya 1.000 triliun, alokasi jumlah untuk kesehatan itu kecil. Harusnya bisa. COVID adalah perang. Itu pola pikir kaum new mind. Namun penanganan oleh pejabat pemerintah yang old mind pada saat ini, COVID hanya pandemi, hanya masalah kesehatan. Dalam pelajaran di Akademi Militer Modern, perang itu harus cepat, harus murah, dan tepat sasaran. Perang melawan COVID pun harusnya demikian. Cepat, murah, dan tepat sasaran. Cepat dan tepat sasaran adalah tenaga medis, pejuang terdepan perang melawan COVID. Kesejahteraannya diutamakan. Juga rumah sakit rujukan yang belum dibayarkan BPJS segera dibayarkan. Kalau tidak, ujung tombak ini tumpul dan perang melawan COVID tidak bisa selesai cepat dan tuntas. Nggak punya rupiah buat bayar tenaga medis. Cetak rupiah, underlay-nya pandemi COVID, alat kesehatan, dan vaksin lokal. Selesai masalah kedua. Gitu aja kok repot. Jangan sampai si Sontoloyo ini masuk gorong-gorong nih buat new mind gantiin old mind. Tempe bener sih lu pada.